Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4089 sampai bab 4091. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Biarkan wajah hantu itu membuka mulutnya dan terus menghisap dengan keras, tapi Raja Iblis Awan Merah tidak bergerak sama sekali. Bahkan jika ada sisa jiwa yang tersisa, itu bukanlah sesuatu yang dapat diguncang oleh seorang kultivator alam Mahayana seperti Wei Tianya. Bagaimana itu mungkin? Kamu hanyalah jiwa yang tersisa. Wajah hantuku ini telah menyerap jiwa iblis yang tak terhitung jumlahnya dan tidak pernah gagal. Bagaimana bisa? Wei Tianya agak bingung saat melihat ini. Itu karena kamu tidak bertemu denganku, aku pasti sudah gagal sejak lama. Seluruh wajah hantu yang rusak, tapi juga dipamerkan, sangat memalukan. Raja Iblis Awan Merah langsung meludah. Tapi setelah diludahi seteguk ini, wajah hantu Wei Tianya seperti sambaran petir, seketika menjadi hancur, wajah hantu seperti gunung, menghilang begitu saja. Wei Tianya tercengang. Saat yang lain menyaksikan adegan ini, mereka juga diliputi keterkejutan, mereka tidak mengerti keberadaan seperti apa jiwa iblis yang tersembunyi di lautan kesadaran Chen Ping ini. Hanya ada sedikit sisa jiwa yang tersisa, tapi itu masih sangat kuat. Ini terlalu keterlaluan. Saya mengerti, Master Sekte Lama mengerti pada saat ini mengapa Chen Ping tidak takut pada jiwa iblis dari Sekte Wajah Hantu dan berani membiarkan jiwa iblis memasuki laut kesadarannya. Ternyata Chen Ping telah merasakan kehadiran jiwa iblis yang begitu mengagumkan di lautan kesadarannya, dan jiwa iblis lainnya juga masuk. Bukankah itu mencari kematian? Siapa sebenarnya kamu? Kamu? Dengan kekuatan seperti itu, kenapa hanya ada sisa jiwa yang tersisa? Dan itu masih dalam lautan kesadaran anak ini. Wei Tianya bertanya dengan kaget. Sisa-sisa jiwa, kekuatannya bisa begitu, bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan Raja Iblis Awan Merah di masa jayanya. Tapi kekuatan mengerikan semacam inilah yang juga terbunuh, menghancurkan tubuh fisiknya dan hanya menyisakan sedikit sisa jiwa. Aku leluhurmu, kamu harus memujaku 3 kali dan memanggil leluhurmu saat kamu melihatku. Kata Raja Iblis Awan Merah sambil tersenyum. Tepatnya, Raja Iblis Awan Merah tidak salah, sebagai anggota ras iblis yang sama, seseorang pasti dapat memiliki koneksi. Oleh karena itu, dianggap benar jika Raja Iblis Awan Merah mengatakan bahwa dia adalah leluhur Wei Tianya. Mata Wei Tianya sedikit menatap, dia mengira Raja Iblis Awan Merah sedang memarahi dirinya sendiri, dengan sengaja mempermalukan dirinya sendiri. HMPH, karena kamu sombong sekali, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Mengatakan itu, siluet Wei Tianya semakin mengeras, dan kabut hitam di sekitar tubuhnya mulai memenuhi udara. FCK, aku mengangkatmu dengan mengatakan itu adalah leluhurmu. Tapi anakmu masih belum tahu cara mengangkatmu. Kalau begitu aku akan memberimu pelajaran pada cucu yang tidak berbakti ini. Setelah Raja Iblis Awan Merah selesai berbicara, dia menampar tangannya. Kabut hitam yang berhasil disebarkan Wei Tianya dengan susah payah langsung menghilang, dan seluruh tubuhnya juga ditampar dengan kuat. Di depan Raja Iblis Awan Merah, Wei Tianya menemukan bahwa dia secara tak terduga bahkan tidak memiliki sedikit pun ruang untuk menolak. Selain itu, dia bisa merasakan bahwa Raja Iblis Awan Merah hanya menggoda dirinya sendiri dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya, atau dengan tamparan tadi, bayangannya yang diproyeksikan sudah lama runtuh. Raja Iblis Awan Merah tiba di depan Wei Tianya, lalu meraih Wei Tianya dan memberinya tamparan keras lagi. Semua orang memandang dengan tidak percaya. Wei Tianya itu adalah seorang kultivator kelas 3 alam Mahayana, meskipun itu hanya bayangan yang diproyeksikan, bukan entitas padat. Tapi kekuatannya tidak bisa diremehkan, dan sekarang dia benar-benar dihantam oleh jiwa iblis. Terlebih lagi, sepertinya Wei Tianya tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan. Pukulan di mulut ini langsung membingungkan Wei Tianya, sementara matanya dipenuhi kepanikan. Ini karena dia mendeteksi aura yang bukan milik alam surgawi dari aura Raja Iblis Awan Merah yang sangat lemah. Apakah kamu adalah jiwa iblis dari alam surgawi? Wei Tianya bertanya dengan tubuh gemetar. Kamu bocah nakal masih memiliki beberapa penglihatan. Orang tua itu adalah penguasa iblis dari alam surgawi, jiwa yang tersisa secara tidak sengaja datang ke alam surgawi saja. Bahkan jika aku yang dulu hanya memiliki sisa jiwa yang tersisa, itu tetap bukan sesuatu yang bisa dikatakan oleh tikus tanah sepertimu. Kata Raja Iblis Awan Merah dengan dingin. Alam surgawi? Raja Iblis. Mata Wei Tianya melebar dan dia kesal karena ketakutan.
Apakah kamu bercanda? Dia bertarung dengan Raja Iblis dari alam surgawi? Belum lagi pihak lain memiliki sisa jiwa yang tersisa. Bahkan jika masih ada perasaan ilahi yang tersisa di sini, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani, seorang alam Mahayana. Sekarang Wei Tianya akhirnya mengerti mengapa Chen Ping, seorang kultivator kecil peringkat kelima alam transisi, bersikap bullish. Selain itu, Penatua Tu dan Huo Dong, para kultivator alam Mahayana, semuanya telah mati di tangan Chen Ping. Ternyata ada Raja Iblis yang tinggal di lautan kesadaran, jadi masih tidak ada yang perlu ditakutkan. Namun, Wei Tianya tidak tahu bahwa Chen Ping tidak hanya mengandalkan Raja Iblis Awan Merah. Selain kekuatan garis keturunannya sendiri, Chen Ping memiliki banyak hal lain yang dapat dia gunakan. Esensi api, lonceng tato naga, busur Raja Ilahi, dan binatang kecil penelan surga yang hanya tahu cara makan tetapi tidak berbuat banyak. Jika si kecil ini bangun, dia juga akan mampu membunuh 4 penjuru. Pada saat yang sama, ruang asal di dalam tubuh Chen Ping, yaitu alam semesta bintang, bintang asal yang tak terhitung jumlahnya menunggu untuk diterangi oleh Chen Ping. Ini juga merupakan ketergantungan Chen Ping. Chen Ping tidak hanya memiliki sisa jiwa Raja Iblis Awan Merah untuk diandalkan. Wei Tianya tidak tahu tentang semua ini, yang dia tahu saat ini hanyalah bahwa sisa jiwa Raja Iblis Awan Merah, Raja Iblis Alam Surgawi, telah membuatnya takut. Senior, leluhur, saya salah. Saya tidak tahu itu adalah jiwa dewa leluhur, berbicara sembarangan dan menyinggung leluhur. Wei Tianya menangis dan memohon pengampunan. Seorang kultivator hebat dari alam Mahayana peringkat ketiga, pemimpin sekte dari sekte wajah hantu. Wei Tianya, yang memiliki momen pemandangan dan bullish yang tak tertandingi, menangis pada saat ini. Melihat penampilan Wei Tianya yang menyedihkan, Raja Iblis Awan Merah langsung kehilangan minat. Saat itu, ketika dia bertemu dengan Chen Ping mengetahui identitasnya dan sepertinya tidak menangis ketakutan. Orang jahat sialan ini, dan dia masih seorang penguasa. Gon, sungguh memalukan bagi ras iblis kita. Tersesat, Raja Iblis Awan Merah tidak tertarik lagi untuk bermain dan langsung melambaikan tangannya, siluet Wei Tianya langsung menghilang. Pada saat yang sama di aula utama sekte wajah hantu, Wei Tianya membuka matanya, dahinya dipenuhi keringat dingin. Di bawah pandangan, ada bagian yang sudah basah. Sekarang, jika dia diberi sedikit nyali, dia tidak akan berani membalas dendam pada Chen Ping lagi. Adapun Huo Yuanting itu, saat dia melihat Wei Tianya menangis dan memohon belas kasihan seperti anjing, dan akhirnya menghilang secara langsung, seluruh dirinya menjadi buta. Dia tidak mengerti apa identitas jiwa iblis di dalam tubuh Chen Ping yang membuat Wei Tianya takut hingga menangis. Baru saja, ketika Raja Iblis Awan Merah mengumumkan dirinya, hanya Wei Tianya yang mendengarnya, dan yang lain tidak dapat mendengarnya sama sekali. Tapi tidak peduli apa, barusan, Raja Iblis Awan Merah meludah dan membuat wajah hantu Wei Tianya langsung hancur, dan ini terlihat dengan mata kepala mereka sendiri. Kekuatan semacam ini, yang tidak dimiliki semua orang yang hadir. Huo Yuanting tahu bahwa dia takut keadaannya akan buruk hari ini. Namun, melihat segel api ilahi di tangan Chen Ping, Huo Yuanting juga cemburu. Ini seharusnya menjadi miliknya. Dia telah berusaha keras untuk mendapatkan segel api ilahi, tetapi sekarang telah jatuh ke tangan Chen Ping. Wei Tianya pergi, dan seluruh sekte api ungu kembali damai. Raja Iblis Awan Merah memasuki kembali lautan kesadaran Chen Ping. Adik laki-laki, kamu benar-benar luar biasa, kata Juling sambil menatap Chen Ping dengan mata penuh kekaguman. Penatua Yu, Wei Qing dan yang lainnya juga berkumpul, masing-masing memuji Chen Ping. Huo Yuanting, sekarang putramu sudah meninggal, dan jelas-jelas kamulah yang berkolusi dengan sekte wajah hantu, namun kamu secara salah menuduh Penatua Yu dan yang lainnya. Sekarang saya akan mengambil kembali pesanan saya dan mencopot Anda dari posisi Anda sebagai penjabat Master Sekte, kata Master Sekte tua sambil dengan dingin menatap Huo Yuanting. Keluarkan aku? Atas dasar apa kamu bisa menyingkirkanku? Kamu bukan lagi Master Sekte, dan aku bukan penjabat Master Sekte. Aku adalah Master Sekte sebenarnya dari Sekte Api Violet sekarang. Aku memiliki segel api ilahi untuk mengenaliku. Huo Yuanting mendengus dingin. Segel pengakuan api ilahi. Master Sekte tua tersenyum. Sekarang segel api ilahi tidak lagi ada di tanganmu. Master Sekte macam apa kamu ini? Kamu juga tidak memiliki segel api ilahi, jadi kamu juga bukan Master Sekte. Jadi atas dasar apa kamu menyingkirkanku? Menurut aturan, saya adalah Master Sekte terakhir dari Sekte Api Ungu, dan sampai Master Sekte baru lahir. Bahkan jika saya tidak memiliki segel api ilahi,
saya tetaplah Master Sekte. Huo Yuanting mulai menggunakan celah dalam peraturan Sekte Api Ungu untuk membalas. Sekarang segel api ilahi ada di tangan saudara muda dan bahkan telah mengenali pemiliknya. Apakah itu berarti saudara muda dianggap sebagai Master Sekte? Kata Juling, Chen Ping itu bahkan bukan murid dari Sekte Api Ungu saya, dan segel api ilahi tidak mungkin ada di tangannya. Sebagai murid Sekte Api Violet, kami memiliki kewajiban untuk melindungi segel api ilahi agar tidak diambil oleh orang luar. Huo Yuanting mulai menghasut banyak murid dari Sekte Api Ungu. Kita harus tahu bahwa segel api ilahi sangat penting di hati para murid ini, jika tidak, Master Sekte tidak akan harus mengakui segel api ilahi sebagai gurunya. Sekarang identitas Chen Ping telah terungkap, dia bukanlah murid dari Sekte Api Ungu, jadi tidak pantas untuk memegang segel api ilahi, dan bahkan jika dia telah mengenalinya sebagai tuannya, dia tidak dapat membiarkan Chen Ping mengambilnya. Segel api ilahi itu pergi. Huo Yuanting menyadari hal ini, itu sebabnya dia berusaha keras untuk melawan, untuk dapat mengambil segel api ilahi ke tangannya sendiri, maka itu akan menjadi kesepakatan. Siapa bilang Chen Ping bukan murid Sekte Api Ungu saya? Master Sekte Lama bertanya secara retoris. Tentu saja tidak. Siapa di antara kita yang tidak mengetahui apa keutamaan Penatua Yu? Dia pasti telah menerima uang Chen Ping dan membawanya masuk. Dan dengan 2 trik Penatua Yu, mustahil baginya untuk menjadi tuan Chen Ping. Kata Huo Yuanting. Benar, memang benar Penatua Yu tidak bisa menjadi majikan Chen Ping, tapi saya bisa menjadi ayah mertua Chen Ping. Chen Ping telah menjalin hubungan kulit ke kulit setelah putriku dan telah menjadi bibiku. Statusnya lebih berat daripada murid Sekte Api Ungu, jadi mengapa dia tidak bisa mendapatkan segel api ilahi? Master Sekte tua dengan dingin mendengus. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia sedikit tercengang. Kapan dia melakukan skinship setelah Juling? Itu bukan hanya melihat mandi. Alam surgawi begitu terbuka, jika seseorang melihat ke bak mandi, apakah mereka harus bersama? Chen Ping sendiri bahkan belum mengetahuinya, tapi dia telah menjadi bibi dari Master Sekte Lama. Juling juga tersipu saat mendengar ayahnya mengucapkan kata-kata seperti itu di depan umum, tapi terlihat dia sangat bahagia. Adapun murid Sekte Api Ungu lainnya, satu demi satu, mereka iri dan cemburu pada Chen Ping. Kita harus tahu bahwa Juling adalah dewi hati banyak pria. Jenis yang akan membuat Anda gemetar hanya dengan melihatnya, dewi semacam ini sebenarnya ditiduri oleh Chen Ping. Memikirkannya saja membuatku iri. Adik laki-laki, kapan kamu tidur dengan kakak senior Juling? Wei Qing sangat bingung. Selama periode waktu ini, dia telah mengikuti Chen Ping kemana-mana, dan dia tidak melihat ada Chen Ping yang punya kesempatan. Chen Ping tersenyum tak berdaya dan tidak menjawab Wei Qing. Saat ini, Huo Yuanting mendengar kata-kata dari Master Sekte Lama, dia juga langsung tercengang, dia tidak menyangka Chen Ping akan mengikuti Juling bersama. Kalau dipikir-pikir saat itu, putranya sendiri baru saja sedikit menggoda Juling dan diusir dari Sekte Api Ungu. Tapi sekarang Chen Ping telah tidur dengan Juling, tapi sebaliknya, tidak terjadi apa-apa. HMPH, ini hanya cerita dari sisimu, tidak peduli apapun yang terjadi, segel api ilahi ini sama sekali tidak boleh berada di tangan Chen Ping itu. Setelah Huo Yuanting selesai berbicara, dia benar-benar menyambar segel api ilahi ke tangan Chen Ping. Orang ini ingin merebut kembali segel api ilahi ke tangannya sendiri. Tidak masuk akal, menghadapi Huo Yuanting, Chen Ping tiba-tiba menunjukkan rasa jijik. Hanya untuk melihat nafas api meletus dari segel api ilahi, dan nafas api yang mengerikan meledak ke arah Huo Yuanting seperti gunung. Tubuh Huo Yuanting bergetar, hanya untuk merasakan tubuhnya diremukan dan terkekeh, langsung merosot ke tanah. Aura ini menyebabkan Huo Yuanting tidak bisa bangun. Huo Yuanting dari alam Mahayana telah tergeletak seperti anjing saat ini. Huo Yuanting berjuang mati-matian, tetapi semakin dia berjuang, semakin sulit dia bernapas. Pada akhirnya, Huo Yuanting berhenti meronta, dan meskipun ada keengganan di matanya, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Master Sekte Tua melihat penampilan Huo Yuanting dan menghela nafas ringan. Huo Yuanting, mengingat kamu telah berada di Sekte Api Ungu selama bertahun-tahun, dan putramu sudah mati, aku tidak akan membunuhmu hari ini, tapi kamu akan dikeluarkan dari Sekte Api Ungu, dan kamu tidak akan diizinkan masuk ke Sekte Api Ungu selama sisa hidupmu. Sementara kata-kata Master Sekte Lama jatuh, Chen Ping menyingkirkan nafas api itu. Bersambung.